Pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Sefahriadi memicu berbagai spekulasi. Ada analis yang mengkaitkan itu terkait dengan bursa pencalonan Kapolri. Pencopotan keduanya memang terkesan mendadak dan patut diduga terkait dengan pembiaran dalam tanda petik terjadinya kerumunan massa dalam acara Rizik Syihab di Petamburan maupun di Megamendung. Kapolri Jenderal Idam Aziz memang akan pensiun 31 Januari 2021. Sebagai pernah dikatakan oleh Idam Aziz, persaingan Kapolri akan makin menghangat dan terus menghangat jelang pensiunnya Idam Aziz. Masih ada 3 bulan menjelang pensiunnya Idam Aziz sebagai Kapolri dan rivalitas di antara jenderal-jenderal di kepolisian pasti akan terjadi. Sangatlah wajar jika dinamika meningkat di tubuh kepolisian untuk mencari yang terbaik untuk siapa yang akan memimpin Kapolri pengganti Idam Aziz. Ada upaya-upaya untuk unjuk diri, unjuk kemampuan ketika menangani berbagai demonstrasi yang terjadi di ibu kota. Pergantian Kapolri sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Namun lobi-lobi formal maupun informal, tertutup maupun terbuka bisa saja terjadi untuk memperebutkan sosok Bayangkara I, Kapolri ke-25 dan juga yang bakal mengelola anggaran 131 triliun rupiah. Di pasal 11 Undang-Undang Kepolisian sebenarnya sudah diatur dengan jelas. Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapatkan persetujuan oleh DPR. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan Presiden disertai dengan alasan-alasannya. Persetujuan atau penolakan DPR diberikan 20 hari setelah surat itu diterima. Jika DPR tidak menjawab, berarti usulan dari Presiden disetujui oleh DPR. Sedang calon Kapolri adalah perwira tinggi kepolisian yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang karir, kepangkatan, dan karir. Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden memang memegang peran sentral siapa yang akan menjadi Kapolri Idam Aziz. Yang tentunya menurut penilaian subjektif dari Presiden yang punya kecakapan, punya chemistry, dan kecocokan dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara internal, Mabes Polri memang akan melakukan semacam Wanjakti, Dewan Jabatan Tertinggi untuk mengusulkan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden melalui Kapolri Jenderal Idam Aziz. Wanjakti itu dipimpin oleh Wakapolri. Dan kemudian merekalah yang akan mengusulkan kepada Kapolri dan kemudian kepada Presiden pertimbangan-pertimbangan calon Kapolri versi Wanjakti. Selain dari Wanjakti ada juga Komisi Kepolisian Nasional yang dalam undang-undang juga diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden. Siapa calon Kapolri yang dipandang pantas? Kompolnas diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ada juga Mendagri ex-Kapolri, Jenderal Purnawirawan Polisi Tito Karnavian, dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang mewakili pemerintah, ada pakar kepolisian, dan juga ada unsur masyarakat. Nah, itulah yang akan 2 jalur yang akan mempertimbangkan, memberikan masukan kepada Presiden siapa yang akan menjadi calon Kapolri pengganti Idam Aziz. Paling tidak mengikuti pada Undang-Undang Kepolisian, ada sejumlah nama yang berpeluang atau punya peluang menjadi Kapolri. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Akpol lulusan 1988 dan akan pensiun di 2023. Kemudian ada Inspektorat Pengawasan Umum Komjen Agung Budi Marioto, Akpol 1988 yang akan pensiun 2023. Ada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Agus Andrianto yang juga lulusan Akpol 1998 tetapi akan pensiun lebih lama 2025. Dan yang paling muda adalah Akpol
lulusan 1991 Kabareskrim Listio Sigit Prabowo yang akan baru pensiun pada 2027. Listio cukup dekat dengan Presiden karena pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Ada juga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Rizko Amelsa Daniel, Akpol 1988 dan 2024. Ada lagi nama Kepala Lemdikpol, ya Komjen Arief Sulistianto, Akpol 87 dan akan pensiun di 2023. Ada juga nama Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, juga angkatan 88 dan akan pensiun 2023. Dan ada Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Komjen Dharma Pongrekun, juga Akpol 1988 dan 2024. Ada Sektama dari Badan Intelijen Negara, Komjen Bambang Sunarwibowo, Akpol 88 dan akan pensiun di 2024. Dan ada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Andap Budi Revianto, Akpol 1988 dan akan pensiun di 2024. Nama-nama Komjen itu berpeluang untuk menjadi calon Kapolri. Tetapi calon itu kemudian bisa bertambah karena akan ada sejumlah Komjen yang akan pensiun menjelang tahun 2021. Di antaranya adalah Kepala BNN Heruwinarko yang akan pensiun di akhir 2020. Dan juga ruang-ruang pelebaran organisasi atau penyesuaian organisasi yang sedang dibahas bersama Kementerian Aparatur Negara juga akan membuka ruang naiknya sejumlah Kapolda untuk menduduki bintang 3. Itu juga akan menjadi ruang terbuka bagi Kapolda-Kapolda untuk menyandang bintang 3 dan bisa menjadi calon Kapolri. Jika penataan organisasi Polri itu disetujui oleh Kementerian PAN, peluang munculnya kandidat Kapolri dari mereka yang berada pada bintang 2 akan muncul ke atas, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jateng Ahmad Lutfi, termasuk juga Nana Sujana yang kemudian ex-Kapolda Metro Jaya yang dialihkan menjadi koordinator staf ahli Kapolri. Yang pasti Polri akan mengalami regenerasi kepemimpinan. Sejumlah tantangan bakal dihadapi oleh Polri, tetapi langkah untuk mengayomi masyarakat itu lebih penting. Selain juga penegakan hukum tanpa diskriminatif, menjaga kekompakan di akar rumput antara Polri dan prajurit TNI juga menjadi penting karena adanya beberapa kali gesekan-gesekan antara TNI dan Polri. Lalu kemudian juga menghadapi kejahatan cyber, ancaman terorisme dan menghadirkan Polri yang lebih humanis tetapi juga kemudian tegas. Langkah strategik ke depan itulah yang akan dibutuhkan bagi sosok Kapolri pengganti Idam, Kapolri yang humanis tapi tegas, Kapolri yang menghormati hak asasi manusia, dan betul-betul polisi yang dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan bisa tetap menjaga negara bangsa Indonesia tetap utuh, dan kemudian juga hukum juga bisa ditegakkan dan sosok-sosok Polri yang bisa mengayomi masyarakat. Dinamika itu pasti akan terjadi, ya, akan terjadi, tapi masih banyak ujian-ujian yang harus dihadapi Polri termasuk menangani pandemi dan juga Pilkada 9 Desember. Tapi apapun dinamika yang terjadi diharapkan bahwa Polri akan tetap solid, ya Polri akan tetap bisa menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan Polri tidak harus terjebak sebagai alat dari kekuasaan, tapi tugasnya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan di era pandemi janganlah lupa untuk tetap memakai masker.